Halo, jumpa kembali dengan saya Ibu Carly, Komaling Guru Mata Pelajaran IPA di instansi SMP Negeri 7 Manado. Materi kita pada saat ini adalah melanjutkan materi sistem reproduksi manusia, yakni organ reproduksi pada perempuan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, mengidentifikasi organ-organ reproduksi pada perempuan. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari organ-organ reproduksi pada perempuan. Nah, marilah kita pelajarinya bersama-sama. Organ reproduksi perempuan sama halnya dengan organ reproduksi pada laki-laki, yakni ada organ eksternal, ada organ internal. Organ eksternal meliputi yang pertama vulva atau celah. Vulva berasal dari bahasa Latin yang berarti menutupi. Vulva berfungsi pertama sebagai jalan masuknya sperma pada vagina dan yang kedua sebagai jalan keluarnya kencing pada uretra. Organ eksternal yang kedua yaitu labium atau bibir. Labium ini meliputi labium mayora dan labium minora. Yang pertama, labium mayora atau bibir besar. Labium mayora adalah bibir bagian luar yang menutupi dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Labium mayora mengandung kelenjar keringat dan minyak serta mengandung lapisan lemak dan ditumbuhi rambut. Organ eksternal yang ketiga yaitu mons pubis. Mons pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang kemaluan. Mons pubis mengandung kelenjar yang mengeluarkan minyak yang melepaskan zat yang disebut feromon, yaitu zat yang terkait dengan timbulnya ketertarikan seksual. Mons pubis sebagai tempat tumbuhnya rambut. Organ eksternal yang keempat adalah klitoris. Klitoris adalah bagian yang berada di atas, yakni pertemuan antara labia mayora dan labia minora. Klitoris ini ditutupi oleh preputum atau lapisan kulit. Klitoris adalah bagian kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Organ eksternal yang kelima yaitu vestibular bulbs. Vestibular bulbs adalah bagian memanjang di kedua sisi vagina yang akan terisi darah dan membuatnya tegang jika dalam keadaan bergairah. Organ eksternal yang keenam yaitu kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin berbentuk seperti kacang yang terletak di jalan masuk vagina. Kelenjar Bartholin berfungsi untuk mengeluarkan lendir yang melumasi vagina saat melakukan seksual. Organ reproduksi pada perempuan yang kedua adalah organ internal. Organ internal adalah bagian yang berkaitan langsung pada produksi sel telur hingga berkembangnya janin. Organ internal tersusun dari yang pertama, vagina. Vagina adalah saluran elastis dan berotot yang terletak di antara lubang uterus dan rektum. Vagina memiliki panjang sekitar 3,5 sampai 4 inci atau sekitar 8,89 sampai 10,16 cm. Vagina akan memanjang atau melebar untuk menerima penetrasi selama berlangsungnya seksual. Fungsi vagina adalah sebagai jalan keluarnya darah menstruasi dan menjadi jalan keluarnya janin saat dilahirkan. Organ internal yang kedua adalah serviks atau mulut rahim. Serviks adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dan vagina. Serviks berfungsi pertama melindungi rahim dari infeksi dan memfasilitasi jalan sperma. Yang kedua, menghasilkan lendir
yang teksturnya akan berubah-ubah untuk memudahkan jalannya sperma. Organ internal yang ketiga yaitu rahim atau uterus. Rahim berbentuk buah pir dan merupakan organ berongga, terletak antara kandung kemih dan rektum. Rahim terdiri atas 1. Perimetrium, yaitu lapisan yang paling luar. 2. Myometrium, yaitu lapisan yang di tengah yang mengandung otot-otot yang akan berkontraksi saat melahirkan. 3. Endometrium adalah bagian dinding rahim yang mengalami penebalan dan saat menstruasi akan mengalami peluruhan. Fungsi rahim sebagai tempat untuk penetrasinya sigot dan sebagai tempat tumbuh serta berkembangnya janin. Organ internal yang keempat yaitu tuba Fallopi atau oviduk. Tuba Fallopi ini sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan, yakni peleburan antara sel telur dan sel sperma. Organ internal yang kelima adalah ovarium atau indung telur. Ovarium adalah sepasang kelenjar yang berbentuk oval seperti kacang almond dengan panjangnya 3-4 cm. Ovarium berfungsi sebagai tempat pertama menghasilkan sel telur atau ovum dan kedua menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Indung telur melepaskan sel telur setiap 28 hari atau bisa lebih. Dan terjadinya ovulasi adalah proses di saat sel telur dilepaskan. Organ internal yang keenam adalah infundibulum. Infundibulum fungsinya menarik ovum dan membawa sel telur dari ovarium ke rahim. Organ internal yang ketujuh, fimbriae. Fimbriae berfungsi menangkap ovum saat terjadinya ovulasi. Demikianlah materi kita pada saat ini dan marilah kita simpulkan bersama-sama. Organ reproduksi pada perempuan meliputi organ eksternal dan organ internal. Organ eksternal terdiri dari 1. Vulva, 2. Labium yang meliputi labium mayora dan labium minora, 3. Mons pubis, 4. klitoris, 5. vestibular bulb, 6. kelenjar Bartholin. Sedangkan organ internal tersusun atas yang pertama vagina, yang kedua serviks atau mulut rahim, yang ketiga rahim atau uterus, 4. tuba Fallopi atau oviduk, 5. ovarium atau indung telur, 6. infundibulum, 7. fimbriae. Dan untuk penugasannya, silakan adik-adik membuka buku siswa IPA SMP kelas 9 semester 1 halaman 16 dengan tugas sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan organ reproduksi pada perempuan. Kedua, menuliskan atau menunjukkan dengan tepat nama-nama organ reproduksi pada perempuan. Ketiga, menuliskan fungsi masing-masing dari organ reproduksi pada perempuan. Demikianlah pertemuan kita sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi di video pembelajaran yang lainnya. Tetap semangat. Salam sehat, salam cerdas. Terima kasih.